Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi an'ama alayna wa hadana ala dinil Islam. Alhamdulillahi alladhi wahhadana على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمعنا على حب الله تعالى وحب رسوله محمد. Mana ini salawatnya? Jamaah maulid, salah satu nilai plusnya apa Bapak Ibu sekalian? Banyak-banyak bersolawat untuk Nabi. Setiap kita mendengar nama Nabi tersebut, mari jangan bosan-bosan kita baca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'assina bil uswatil hasanati Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirat المحترمين, para alim ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, para orang-orang tua yang hadir, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sepanjang apapun orang berbicara tentang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selebar apapun penceramah membahas tentang sisi-sisi keagungan kemuliaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedalam apapun kita mengkaji tentang ahwal, keadaan, sifat-sifat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun semua ulama sepakat, seluruh kaum muslimin mengetahui bahwa yang paling wajib diketahui dan paling wajib diikuti adalah aqidah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena aqidah, prinsip-prinsip keyakinan, prinsip-prinsip keimanan ibarat pondasi. Bangunan tanpa pondasi tidak akan bisa berdiri kokoh. Bangunan tanpa pondasi yang kuat akan mudah roboh, hancur bangunan tersebut. Karena itulah bagian terpenting yang
dikaji, didalami, dibahas tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang akidah yang beliau bawa, tentang prinsip-prinsip keimanan yang beliau ajarkan, tentang prinsip-prinsip yang wajib diyakini, diketahui, diikuti tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang para nabi alaihimus salatu wassalam, tentang para malaikatullah, tentang kitab-kitab suci yang Allah turunkan, tentang iman kepada hari akhir, tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan rukun iman. Kalau kita ditanya apa sih akidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, apa keyakinan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, akidah itu, prinsip-prinsip keyakinan itu disimpulkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahibur ratib di bagian akhir dari kitab beliau An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Di bagian akhir kitab ini beliau meringkas, beliau menyimpulkan tentang akidah yang diajarkan oleh datuk beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan tentang Allah, apa yang beliau tegaskan bahwa Rasulullah ajarkan tentang Allah. Saya bacakan, wa annahu ta'ala muqaddasun 'aniz zamani wal makan, dan bahwa Allah Ta'ala maha suci dari masa dan tempat, wa an musyabahatil akwan, dan bahwa Allah maha suci dari menyerupai alam semesta dan sifat-sifatnya, wala tuhitu bihil jihad, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diliputi oleh seluruh arah penjuru. Kalau mau diringkas, keyakinan yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya pada zatnya, pada sifat-sifatnya, dan bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat, tanpa arah, tidak dilalui oleh peredaran waktu, oleh perjalanan masa. Allah Ta'ala wajib diyakini ada tanpa tempat, ada tanpa arah, dan tidak diliputi oleh seluruh arah penjuru yang ada. Tidak boleh diyakini Allah ada di satu arah, tidak boleh diyakini Allah ada di semua arah, tidak boleh diyakini Allah ada di satu tempat, tidak boleh diyakini Allah ada di semua tempat, tidak boleh diyakini Allah ada di mana-mana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan kenapa wajib diyakini Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Beliau menegaskan, kana Allahu ala makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Kana Allahu wala makan. Kenapa Allah wajib diyakini bahwa Allah ada tanpa tempat, tanpa arah? Kana Allahu wala makan. Karena Allah ada, Allah sudah ada, dan adanya tanpa permulaan, sedangkan tempat belum ada. Tempat ini makhluk, mau arasy, surga, bumi, langit, neraka, pegunungan, lautan, sungai, semua tempat-tempat ini makhluk. Sedangkan sang pencipta yaitu Allah Ta'ala ada sebelum makhluk seluruhnya ada. Berarti sebelum adanya semua tempat,
Allah ada tanpa tempat. Sayyidina Ali melanjutkan, wa huwal ana ala ma alaihi kan. Dan setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap ada seperti sedia kala tanpa tempat. Karena tempat adalah makhluk yang Allah ciptakan, sedangkan pencipta tidak membutuhkan ciptaannya. Terus kalau ada yang bertanya, itu saya suka dengar Ustadz, di Quran ada arus. Orang sering menyebut arus. Orang ada yang bilang Allah duduk bersemayam di atas arus. Kita jawab, ini keyakinan yang keliru. Arus itu adalah makhluk Allah. Allah ada sebelum adanya arus, tanpa arus. Arus itu diciptakan oleh Allah. Apa hikmahnya? Dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Innallaha khalaqal arsha izharan liqudratih walam yattakhidhu makanan lidzatih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arsh untuk menampakkan kemahakuasaannya, supaya makhluk tahu bahwa Allah maha kuasa. Allah ciptakan arsh. Walam yattakhidhu makanan lidzatih, dan Allah tidak menjadikan arsh sebagai tempat bagi zatnya. Keyakinan ini dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi, dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dijelaskan oleh cicit Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu sekalian, Ali Zainal Abidin ini seorang cicit Nabi yang luar biasa. Yang luar biasa. Beliau orang yang sangat alim, orang yang saleh, bahkan orang lebih menghormati beliau daripada seorang raja. Pernah suatu ketika Khalifatul Muslimin sedang akan tawaf mengelilingi Ka'bah. Sedang akan tawaf mengelilingi Ka'bah. Saat itu meski dia punya prajurit yang banyak, masih sangat sulit untuk menembus kerumunan kaum muslimin yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang datang tanpa ada pengawal, tanpa ada pasukan khusus yang mendampinginya. Begitu melihat beliau, orang semuanya membuka jalan. Allahu Akbar. Semua orang membuka jalan, mempersilahkan beliau untuk tawaf mengelilingi Ka'bah tanpa ada seorang pun yang berani mengganggu tawaf beliau. Khalifah saat itu keheranan, ini siapa ini orang? Saya dari tadi mau tawaf susahnya minta ampun, ini orang begitu datang, orang melihat beliau langsung memberikan jalan. Beliau adalah Sayyiduna Ali Zainal Abidin, Ali Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau ini bukan profil seorang cucu Nabi yang tanpa prestasi, tidak. Ali Zainal Abidin ini Bapak Ibu sekalian, beliau dikenal sebagai Al-Imam As-Sajjad, seorang ulama yang sangat banyak sujudnya, maksudnya banyak sholatnya. Setiap hari, sehari semalam, selain sholat fardu, selain sunnah qabliyah ba'diyah, beliau sholat sunnah 1000 rakaat. Dalam riwayat lain 2000 rakaat. Akbar. Allahu Akbar. Beliau punya kebun kurma. Setiap pagi beliau keliling, di setiap ada pohon kurma beliau sholat 2 rakaat. Sampai selesai sekebun itu
sudah sholat sunnah 1000 rakaat atau 2000 rakaat. Allahu Akbar. Beliau ini pernah bersedekah sekian lama tanpa ada orang yang tahu bahwa beliau yang sedekah. Apa yang beliau lakukan? Setiap malam beliau ngangkut bahan makanan pokok gandum dalam karung-karung kecil, diletakkan di depan pintu rumah sekitar 100 orang fakir miskin di Madinah. Saat pagi-pagi buta, orang fakir miskin buka pintu rumahnya, di depannya ada bahan makanan pokok gandum itu. Sekian lama tidak ada orang yang tahu siapa ini yang sedekah. Sadaqatus sir, sedekah secara rahasia. Kapan taunya bahwa beliau yang sedekah? Saat beliau meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, keesokan paginya 100 orang fakir miskin ini tidak menemukan gandum di depan pintu rumah masing-masing. Allahu Akbar. Baru saat itu mereka tahu bahwa selama ini yang bersedekah kepada mereka adalah cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Ali Zainal Abidin, hiasan para ahli ibadah, Ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau di padang Arafat, ketika berhaji ke Baitullah, beliau saat wukuf di padang Arafat punya doa yang panjang, Pak. Doanya itu dimuat dalam kitab ini kitab Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarh Ihya Ulumuddin. Syarahnya kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau berdoa, doanya sekitar 4 lembar. Masya Allah. Doa yang beliau baca 4 lembar. Doa yang beliau baca 4 lembar dibaca semuanya dengan suara yang lantang di padang Arafat, di tempat yang terbuka itu. Maka dalam bacaan doa beliau yang panjang itu, di antara isinya saya cuplik-cuplik saja. Kalau dibaca ini sampai jam 12 nanti. Apa doa yang beliau baca? Di antaranya, Antallahul ladzi la yahwika makan. Sungguh engkau ya Allah yang ada tanpa tempat. Beliau kemudian juga mengatakan, Antallahul ladzi la tuhaddu fatakuna mahduda. Engkau ya Allah yang tidak memiliki ukuran yang kecil maupun yang besar, tidak bisa dibayangkan zatmu maupun sifat-sifat. Kemudian beliau mengatakan, Subhanak la tuhassu wa la tujassu wa la tumas. Maha suci engkau ya Allah. La tuhassu, engkau tidak bisa dirabah. Wa la tujassu, engkau tidak bisa dipegang dengan kuat. Wa la tumassu, dan engkau tidak bisa disentuh. Karena Allah Ta'ala bukan seperti makhluknya, disentuh, menyentuh, dipegang, memegang, itu semuanya sifat-sifat makhluk. Sedangkan Allah Maha Suci dari semua sifat-sifat makhluknya. Jadi keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap muslim, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zatnya tidak menyerupai zat-zat makhluknya. Zat Allah bukan cahaya, bukan roh, bukan angin. Allah bukan manusia raksasa. Allah bukan manusia yang memiliki anggota-anggota badan, bagian-bagian tubuh. Allah Ta'ala zatnya bukan benda padat, juga bukan benda yang tidak bisa dipegang dengan tangan seperti cahaya dan seterusnya.
Sifat-sifat Allah, sifat-sifat makhluk wajib dijauhkan sejauh-jauhnya dari Allah. Makanya dalam surat Al-Ikhlas kita baca apa? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa? Karena beranak dan diperanakkan adalah sifat makhluk. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allah tidak dikenai sifat ngantuk maupun tidur. Yang ngantuk dan tidur itu makhluk. Apa bedanya ngantuk dan tidur, Pak? Kalau ngantuk masih dengar suara itu, cuma nggak jelas ini Ustadz ngomong apa ini. Kalau tidur, pesawat jatuh di depannya nggak dengar dia. Masya Allah. Jadi Allah wajib disucikan dari semua sifat-sifat makhluknya. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Allah tidak boleh diyakini ada di satu tempat atau semua tempat, di satu arah atau semua arah. Tidak boleh diyakini Allah ada di mana-mana. Yang wajib diyakini Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Dan kita tidak bisa membayangkan, mengkhayalkan zat Allah maupun sifat-sifatnya. Semua yang terbayang dalam benak kita tentang Allah, Allah tidak menyerupai yang terbayang dalam benak itu. Seorang sufi besar namanya Imam Dhunnun al-Misri. Kenapa dinamakan Dhunnun al-Misri? Dhunnun yang punya nun, maksudnya apa? Kalau ada orang datang minta dibacain ruqyah, nggak panjang-panjang, Pak. Beliau cukup baca nun, itu jinnya kabur itu. Orang sakit, panas segala macam, cuma satu bacaannya nun, sembuh. Suatu ketika Dhunnun ini lagi tidak ada di tempat, muridnya yang ada. Ada orang datang minta dibacain, ditulisin semacam jimat. Dia tulis nun, wafak, ditulis nun, kasih. Besoknya ada laporan, nggak sembuh-sembuh. Maka sang murid lapor kepada gurunya. Gurunya menjawab, nun yang ini nggak sama dengan nun yang aneh baca. Maksudnya apa? Nun salah satu ayat Al-Quran. Ya, tapi tergantung yang membacanya. Kalau yang membacanya orang soleh, mujarab. Dhunnun al-Misri ini, yang kalau ada orang sakit datang cukup dibacain ruqyah nun, beliau mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang terbayang dalam benakmu tentang Allah, maka Allah tidak serupa dengan yang terbayang dalam benak itu. Maka kalau suatu ketika terlintas Allah itu adalah cahaya yang terang benderang, lompat sono, lompat sini, kayak Casper, dulu pernah lihat, tahu Casper? Katakan itu bukan Allah. Kalau kebayang bahwa Allah ada di samping seseorang, lagi sholat, orang ngerasa katanya Allah ada di sampingnya, itu tidak benar. Yang di sampingnya itu bukan Allah, karena Allah maha suci dari tempat, maha suci dari arah. Terbayang apapun tentang Allah dan sifat-sifatnya, katakan di hati kita bahwa Allah tidak menyerupai yang terlintas dalam benak itu. Jadi beriman kepada Allah, meyakini adanya Allah tanpa keraguan sedikit pun, maha suci dari segala keserupaan dengan makhluknya, sifat-sifat makhluknya ada tanpa tempat, tanpa arah, dan tidak bisa dibayangkan dalam benak. Ini akidah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita baca salawat sedikit ya. Salawat asghil pada hafal?
Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.